Pemirsa, keputusan Presiden Joko Widodo melarang ekspor CPO dan minyak goreng sepertinya menunjukkan efek ke dalam negeri, setidaknya jika melihat pergerakan harga minyak goreng di tanah air. Harga minyak goreng terpantau turun di beberapa tempat. Stok minyak goreng memenuhi rak-rak di gerai retail modern dengan harga yang tidak lagi gila-gilaan. Namun alih-alih dapat mengatasi masalah stok dan harga minyak goreng, larangan ekspor CPO justru dinilai akan mendestruksi industri sawit dan penerimaan negara, devisa, surplus neraca perdagangan, dan pungutan ekspor dapat berkurang. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, ada Pak Roy Mande, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Aprindo, dan juga Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Roy terlebih dahulu. Pak Roy, benar harga minyak goreng di rak-rak retail turun hari ini? Ya, saat ini memang belum semuanya, terutama untuk anggota kami yang berada di luar Pulau Jawa atau Sumatera, karena memang konsentrasi pabrik minyak goreng itu ada di Sumatera dan Jawa. Kalau untuk di Jawa memang ada kecenderungan lebih stabil, karena memang ya kita tahu memang pengangkutannya lewat daratan saja. Ya. Tapi kalau yang lewat laut, karena kita juga sudah mau menutup di masa pengiriman yang lewat laut ini kan mereka juga akan libur ya, akan cuti ya. Dan pengiriman itu tentunya baru nanti akan lancar lagi setelah hari raya. Baik. Jadi sekarang ini kalau yang di luar Jawa belum terkoreksi ya. Tetapi kalau yang di dalam area dekat pabrik yang masih bisa dijangkau dengan truk-truk pengangkut, itu memang lebih kondusif harganya. Ini harga ekonomiannya berkisar berapa, Pak Roy? Ya, saat ini harga ekonominya sekitar 24-25 ya, karena memang itu yang sudah lebih merata. Tetapi kalau untuk yang luar Jawa memang masih di atas itu ya, karena memang situasinya pengangkutannya harus lewat kapal laut itu. Baik, yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah penurunan harga ini efek dari terungkapnya mafia minyak goreng atau juga berkaitan dengan kebijakan yang akan diterapkan tanggal 28 April mendatang, larangan ekspor CPO? Ya, tentunya kita mengikuti apa yang terjadi selama 2 pekan terakhir ini, dan kami pelaku usaha retail modern memang tidak berkompeten untuk menyampaikan mengenai situasi kondisi yang sedang dilakukan oleh aparat berwenang atau aparat hukum. Tapi kami memang memberikan catatan, ini ada dampak yang katakanlah sebagai riset ya. Yeah. Kalau kita meriset sesuatu itu kan berarti itu berupaya untuk kembali kepada normal, menuju kepada kenormalan, walaupun belum semuanya kita sebut sebagai kenormalan ya. Tetapi paling tidak kita berharap memang supaya kondisi ini dapat cepat pulih ya, terutama harga yang dapat dijual kepada masyarakat, karena kami mendapat harga pokok pembelian pun saat ini bukan serta-merta langsung turun, tetapi sudah lebih stabil ya, sebagai dampak supaya ya komitmen ya, kembali lagi komitmen daripada pelaku usaha di sektor hulu tentunya diriset kembali, dan berharap ini akan lebih baik daripada 2-3 bulan yang lalu. Baik, saya ke Mas Tauhid Ahmad. Ini kalau dari Indef melihatnya dari sisi kebijakan sendiri, ini banyak juga kritik ya yang disampaikan kepada pemerintah. Tapi kalau kita melihat tadi di pasar ada dampak positif yang dirasakan. Bagaimana Mas Tauhid? Ya, ini tentu saja ini akan sangat terkait seberapa besar ya penurunan harga CPO di domestik ya, bukan di internasional, di harga Dumai itu sendiri. Nah, para pelaku usaha sekarang masih menggunakan, terutama produsen CPO masih menggunakan cadangan yang pada tangki yang dengan sumber harga yang lama begitu. Nah, mungkin akan ada terjadi penurunan ketika sekarang harga TBS-nya sudah turun dan mereka melakukan pembelian menggunakan harga TBS yang baru yang saya tadi disampaikan bahkan merugikan petani. Nah, saya kira memang dalam jangka pendek ya, saya kira mungkin kalau harga TBS sudah turun ya harga akan turun. Tetapi ingat bahwa ini ada reaksi market yang juga akan tidak mudah begitu.
dan prediksi juga harga akan kembali merangkak naik menuju harga keekonomian secara global begitu. Karena apa? Karena memang kita sama tahu bahwa komoditas ini bukan hanya milik Indonesia semata, tapi milik dunia juga begitu ya. Sudah sangat tergantung dan reaksi di harga internasional juga mereaksi dengan harga yang tinggi. Dan ini ada beberapa hal yang membuat ini menjadi tidak efektif atau tidak nendang. Mungkin jangka pendek akan turun, tapi di atas 3 bulan harga akan merangkak naik kembali ke harga ekonomian tadi sempat ke Pak Roy ke harga ke Baik, angka 20. jadi kebijakan yang dikeluarkan dan nanti akan diberlakukan tanggal 28 itu lebih ke jangka pendek menurut Anda dampaknya? Betul, karena dalam kurun waktu katakanlah 3 bulan akan ada pergerakan ya katakanlah komoditas CPO sendiri dibuka peluang secara tidak langsung ya ilegal itu akan terjadi begitu ya. Sangat besar karena oversupply yang sangat besar, sementara kebutuhan dunia itu sangat bergantung juga dengan Indonesia. Itu akan secara tidak langsung ini akan banyak sekali karena apa? Perbatasan kita ini kan sangat luas begitu, sangat mudah dimasuki. Yang kedua adalah kita harus melihat akan ada tindakan reaksi ya terhadap negara mitra dagang kita, misalnya China, kemudian India, Amerika dan negara lain, yang sangat menggantungkan CPO sebagai bahan baku juga untuk minyak goreng mereka itu terhadap kita begitu. Nah, saya kira upaya itu juga bukan hal yang yang harus dipertimbangkan begitu karena mereka juga akan melakukan. Tapi tujuan pemerintah adalah untuk bisa memastikan ketersediaan, ketercukupan minyak goreng di dalam negeri. Itu kan suatu niat yang baik begitu. Bagaimana alasan ini bisa setidaknya dikritisi tadi oleh Anda? Ya, karena begini, ini kan kebutuhan kita itu sebenarnya minyak goreng itu hanya 5,3 juta ya, 5,3 juta ton. Jadi sementara kalau misalnya 34 juta disebar ke dalam negeri, oversupply-nya akan terlalu banyak. Padahal dengan kebijakan DMO yang 20% ya, katakanlah cadangan sekitar 11 atau 12 juta ton saja, itu sudah relatif cukup begitu. Ini kan soal implementasi, soal mengawal, soal eksekusi. Bagaimana kebijakan 20% itu DMO-nya itu efektif. Jadi 20% belum benar-benar dilakukan efektif, sudah diambil kebijakan yang lebih besar. Dan ini akan merugikan bukan hanya keuangan negara, tapi juga situasi perdagangan internasional dan memberikan. Baik, tapi kalau bahannya memang banyak di dalam negeri, artinya kan sebetulnya kalau banyak bisa memang lebih murah begitu kan logikanya. Ya betul, kan tadi sampaikan kalau 20% itu efektif, saya kira kan bisa turun harga begitu ya. Dengan harga yang memang sudah ditentukan. Ada beberapa yang menurut saya kurang bisa dilakukan. Pertama, pengawasan. Apakah pengawasan benar-benar dilakukan atau tidak? Apakah pengawasan dilakukan oleh Satgas Pangan pada tingkat daerah dilakukan atau tidak begitu? Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua, jaringan distribusi. Apakah memang pemerintah sudah berupaya keras jaringan distribusi dilakukan oleh pemerintah, bukan diserahkan pihak swasta agar harga terkendali, terutama untuk minyak goreng curah. Yang ketiga, saya kira juga cukup kritis. Bagaimana skema katakanlah tambahan subsidi yang katakanlah bagi pelaku industri CPO agar tidak terlalu merugikan mereka begitu. Nah, ini yang belum ketemu formula subsidi ini yang bisa mengadopsi harga keekonomian yang cukup fleksibel dengan perkembangan harga internasional begitu. Ya, itu yang belum ketemu. Nah, formula ini kita nggak perlu negara tetangga kita Malaysia dengan formula itu mereka tenang-tenang saja begitu. Karena apa? Komitmen terhadap pelaksanaan DMO-nya, kemudian subsidinya, termasuk pengaturan distribusi dilakukan dengan baik. Nah, kita belum melakukan itu dengan baik, sudah langsung ada kebijakan baru yang meruntuhkan seluruh kebijakan yang sudah eksis begitu. Baik, saya ke Pak Roy, ini kalau berkaitan dengan supply sejauh ini dari asosiasi gitu melihatnya apakah ada kesulitan atau seperti apa supply untuk minyak goreng ini? Ya, saat ini kita pakai istilah service level. Service level itu adalah bagaimana kami retail mengeluarkan purchase order, kemudian bagaimana distributor mengirimkan minyak gorengnya, ya, mengirimkan DO-nya kita. Ya. Nah, ini service level saat ini memang sudah ada kecenderungan meningkat, ya. Pada saat kita bicara pada saat sebelum bulan di Februari dan Maret lah ya,
sampai sebelum tanggal 16 Maret, itu kita punya service level nggak lebih 30%. Artinya, biasa PO kita itu nggak mungkin kurang dari 80% service levelnya, tapi di masa itu 30% nggak terjangkau. Nah saat ini sudah ada peningkatan, sudah sampai 60-70% bahkan. Belum kembali normal, tapi di angka 60-70% itu kami lihat sudah cukup sebenarnya. Nah sekarang justru memang yang kita perlu jaga adalah jangan sampai turun lagi service levelnya. Nah sementara kita tahu bahwa kebutuhan yang dicurah itu belum terpenuhi seluruhnya ya, kita dapat info dari media, dari kabar berita dan lain sebagainya. Padahal kebutuhan kemasan, minyak goreng kemasan itu tadi sudah disampaikan Pak Tauhid ya, hanya lebih kurang 10-12% dari total produksi kita. Itu kebutuhan kemasan itu hanya 1,2 juta liter. Sementara curah itu 2,4 juta liter ya. Jadi hampir 2 kali daripada kebutuhan kemasan. Nah ini tentunya kita perlu jaga ini ya, curah ini, sementara curah ini sudah ditentukan harga eceran tertingginya, tetapi selalu lewat dari harga eceran tertinggi. Karena apa? Karena distribusinya itu, saya sependapat tadi Pak Tauhid katakan, ya kita perlu melihat pengawasannya dan juga audit supply chain-nya. Karena sekarang ini curah itu nggak bisa langsung masuk ke pedagang. Tetap harus lewat agen atau agregatornya. Karena pedagang ini nggak punya NPWP, nggak punya pajak. Sementara yang curah itu kan ada lewat Sinas ya, ada subsidi di situ. Jadi nggak bisa langsung ke pedagang, sehingga ada tangan kedua, tangan ketiga. Nah ini bagaimana mengurainya, ini tentu masih menjadi pekerjaan rumah. Baik, tapi untuk retail sendiri tadi ya, sudah tidak terlalu bermasalah lah ya begitu. Ya, tapi sudah sampai 70% Mas. Jadi, sudah sampai 70% sekalipun normalnya 80% itu bisa didapat dengan sangat mudah tadi ya. Tapi dengan kemungkinan larangan ekspor ini akan over supply tadi disampaikan, ini menguntungkan tidak kalau untuk retail? Ya tentunya kalau kami kan di retail ini sebenarnya kita nggak punya minyaknya, kita nggak punya produksi minyaknya, tapi hanya dari produsen dan distributor. Nah ketika larangan ini terjadi, semestinya service levelnya bisa sampai 90% ya. Katakanlah nggak ada yang service level 100% ya. Dan itu bisa membuat harga menjadi turun ya? Kalau yang di kemasan, karena sudah dilepas harga keekonomian, turunnya tidak akan drastis kalau menurut kami. Ya turunnya itu sekitar 10% lah, mungkin lebih kurang di ambang batas itu. Justru yang mesti dikontrol itu adalah curahnya. Curah tadi ya. Supaya HET curahnya itu bisa menyampaikan dengan angka 14.000 itu. Baik. Nah ini kan kembali lagi, mesti diurai juga, bukan hanya dilepaskan seperti itu saja. Baik, saya ke Mas Tauhid. Mas Tauhid, malam ini coba kita cari untung ruginya dari kebijakan baru yang nanti akan diterapkan. Karena ini juga banyak masukan ya yang disampaikan kepada pemerintah. Hal apa lagi yang Indef soroti dalam kebijakan ini? Ya, saya kira mungkin ya kalau dari segi benefit tentu saja oversupply akan menyebabkan harga turun, meskipun tidak selamanya harga relatif kembali ke sebelum era pandemi ya. Tetap ada bottom line yang kita pahami agak sulit kita kembali ke tadi sebut Kak Pro ya, turun sekitar 10%. Begitu. Menurut saya sih tidak terlalu signifikan begitu ya. Iya. Walaupun ada supply, tetapi kerugian yang ditanggung misalnya saja ya pungutan ekspor dari untuk BPDKS 70 sampai 80 triliun itu hilang. Nah, pemerintah dengan pungutan ekspor, pemerintah harus mengeluarkan uang yang lebih besar lagi untuk menambah program biodiesel yang dengan nilai yang juga hampir sama begitu. Sumbernya dari mana ya? Dari pajak lagi, dari masyarakat atau dari utang. Itu kan yang pertama, ini besar sekali. Yang kedua, kehilangan devisa. Nah, di devisa ini kurang lebih kalau total setahun ini sekitar 500 triliun ya. Ketika devisa hilang, tentu secara tidak langsung kita akan defisit neraca perdagangan. Target Pak Menteri akan gagal, dan saya kira memang itu akan sangat besar pengaruhnya ke ekonomi. Pertama, bahwa sumbangan sawit itu terhadap ekonomi kita sekitar 3,5 atau 3-4%. Dan ini berdampak pertumbuhan ekonomi kita akan turun. Bayangkan, ini bukan hanya nasional, provinsi-provinsi yang mengandalkan sawit, itu juga ekonominya akan turun, dan katakanlah Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan
Barat, Kalimantan Timur, itu daerah-daerah yang berbasis komoditas sawit akan merasakan dampaknya beberapa bulan kemudian. Nah, Mas Tauhid, ini kalau ada ungkapan yang mengatakan bahwa kebijakan larangan ekspor CPO ini salah satu juga untuk menghukum dalam tanda petik mereka yang pernah nakal kemarin. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya kira begini, ini nggak bisa dibiah-uyah ya. Artinya kalau yang memang bersalah 3 perusahaan, ya mereka yang harus dituntut, mereka yang harus disidang dan kemudian dengan tentu saja dengan peraturan berlaku. Tidak seluruh misalnya pelaku usaha ini banyak ya. Kalau 3 menyebabkan masalah, kenapa rumahnya yang dibakar? Kenapa sekian juta petani yang harus menanggung? Kenapa seluruh perusahaan perusahaan yang harus menanggung, termasuk pekerja-pekerja itu begitu. Nah ini kalau menghukum menurut saya ada yang menurut saya tidak baik ya, karena seperti sifat balas dendam, dan ini menurut saya kurang pas dalam sistem peraturan perundangan maupun ketatanegaraan. Kalaupun ada nakal dan sebagainya, mari selidiki dan diawasi dan sebagainya, berikan hukuman sesuai dengan katakanlah kesalahan yang mereka miliki, dan ini juga tidak tepat begitu. Baik, tapi untuk bisa mengendalikan harga minyak goreng di pasaran dengan tidak melarang ekspor CPO, apa yang memang harus dikuatkan? Ya saya kira pertama, ya saya kembali lagi bagaimana tadi 20% diefektifkan ya dengan pengawasan. Dan sejauh ini menurut Indef 20% itu belum terpenuhi begitu? Belum. Itu kalau kan tadi sampaikan itu sudah kalau untuk kemasan itu tidak ada masalah. Ya tetapi yang curah ini tidak terjadi. Tadi sampaikan juga oleh Pak Roy ada problem distribusi, ada problem jaringan dan sebagainya, termasuk bagaimana konektivitas antara produsen dengan jaringan distribusi. Itu belum dibereskan, sudah ada kebijakan baru begitu. Problem akar muasalnya di situ. Sementara Sinas yang memang berikan fasilitas katakanlah subsidi, mensyaratkan NPWP, mensyaratkan katakan administrasi, perizinan dan sebagainya yang tidak dimiliki, dan sebagian besar pelaku usaha di minyak goreng curah itu adalah UMKM yang kita tahu mereka informal, tapi mereka sangat eligible di market dan besar begitu. Nah ini yang tidak diadopsi, data ini harusnya menjadi pelajaran. Makanya tadi saya sampaikan ketika ada masalah di sektor swasta, Bulog mengambil peranan dalam tahap katakanlah sementara, ada rumah pangan kita dikasih kewenangan, dikasih keanggaran, termasuk pencadangan kalau dalam situasi 2,5 juta ton yang saya kira penting, atau ya saya kira itu menjadi satu cadangan yang diperlukan ketika harga naik kemudian hari begitu. Kita juga masih menunggu aturan teknis terkait dengan kebijakan baru ini, ya mudah-mudahan masukan-masukan ini juga bisa menjadi catatan penting bagi pemerintah. Terakhir untuk Pak Roy, ini kalau berbicara tentang harga, kita tahu ini Lebaran tinggal sepekan lagi, biasanya kan harga-harga naik begitu kan. Saya ingin informasi update terkini dan prediksi kemungkinan harga seperti apa kalau dari pengusaha. Ya, yang pasti kita akan ada peningkatan inflasi di bulan ini. Karena tidak hanya bicara minyak goreng saja ya, tetapi ada beberapa komoditi yang berfluktuasi. Ya sebagian mengatakan bahwa sampai akan menyentuh 4%, tapi mungkin bisa lebih sedikit dari 4%. Karena memang kita punya ambang kan antara 3 sampai 3,2%. Nah kalau sudah 4% atau lebih dari 4%, 4 sampai 4,5 berarti kan ini sudah ada kenaikan nilai rupiah kita turun, artinya daya beli juga akan terdampak. Nah ini yang terjadi sekarang ini ya tentunya dengan HBKN ini berharap masyarakat tetap melakukan konsumsi ya, walaupun memang di beberapa produk ada fluktuasi karena memang konsumsi kita masih sangat diharapkan. Kuartal kedua tahun 2021 kita 7,07%. Ya, tentunya kita berharap ya minimal di atas 6% kalau bisa di kuartal kedua 2022. Tetapi rata-rata mungkin memperkirakan di angka 5,5%. Jadi kembali lagi konsumsi tetap diharapkan dari masyarakat, belanja yang normal, belanja yang wajar ya, dan pemerintah harus tetap membuat paradigma baru ya. Sesuatu yang rasional, yang empiris ya, dipelajari kejadian yang lalu, observasi, perbaiki lagi pengawasan dan dibuat sistematis. Dan sehingga ini bisa memperbaiki kinerja kita, ekonomi kita. Ini masukan-masukan yang sangat berharga malam hari ini. Terima kasih Pak Roy Mande, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, dan juga Mas Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef, sudah bergabung bersama kami di MNC News Prime. Salam sehat Bapak. Salam sehat, terima kasih. Pemirsa, kami akan berlanjut dengan informasi penting lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di MNC News Prime.